Namaku Kertarajasa. Aku bagai seorang raja. Apa yang aku inginkan pasti dapat terlaksana. Aku sungguh luar biasa. Oh, tiada tandingannya. Aku yang paling berkuasa. Semua orang takluk padaku. Jangan coba-coba melawan kau membangkang. Aku bukan orang yang dermawan. Jangan coba-coba melawan atau membangkang. Hati-hati menerima akibatnya. Tadi SBY dan SBY ketemu ya. SBY dan si Butet Yogya ketemu ya. Itu ngomongin apa berdua? Ya, Ngomongin apa tadi? ya ngomongin basa-basi lah. Suatu kali saya kan lagi mengantar teman-teman dari Padepokan. Waktu itu sedang ada kayak pelatihan dengan beberapa anak muda di Asia Pasifik gitu. Dari Deplu. Saya sebagai salah satu pimpinan di Padepokan mengantar mereka. Nah, tanpa sengaja mereka lagi latihan di Istana Negara untuk acara 17 Agustusan. SBY ngelihat saya, dia nyamperin saya. Terus ngobrol, meskipun sebenarnya saya tahu protokol Pas Pampres tidak menghendaki itu terjadi. Ya udah akhirnya ngobrol gitulah. Dan rupanya dia temannya ayah saya. Oh. Ya basa-basinya ya saya pengen. Coba diulang. Enggak lah, udah. Nanti saya nggak dilantik jadi bendara umum. Bu Ruli, beliau ini kan dikenal sebagai perokok berat. Juga kalau tidak salah suka makan yang makanannya menurut banyak orang adalah makanan yang tidak sehat gitu ya. Awal-awalnya memang suka berantem ya Mas. Sampai dokternya bilang, sudah Bu dibiarkan aja daripada Ibu setiap hari bertengkar soal rokok, soal makanan. Nanti Ibu sendiri yang capek malah Ibu bisa sakit. Akhirnya ya sudahlah, saya terima apa adanya. Tapi nggak pernah protes, sudah akhirnya udahlah bodo amat gitu ya. Ya udah begitu aja, udah biarin dah. Dia yang merasakan capek gitu ya. Dia merasakan yang sakit gitu. Saya kan cuman menemani saja. Lara tenang. Apa rak tenang itu apa maksudnya? Coba, bawa apa Bu? Ini namanya Bu Sopiah, bawa apa ini? Apa Namanya nasi goreng Butet. Lah kok bisa? Pak Butet itu datang ke warung saya. Saya bukan restoran, warung sate gitu ya. Nah. Mbak, pliket ya? Oh ya. Bentar, pliket itu apa? Pliket itu Lengket. Lengket. Nah, karena bumbunya banyak kecapnya dan memang ditambahi dengan jenenge lodok. Lodok itu apa? Sumsum tulang belakang. Sama ditambah kikil. Jadi bisa pulen, lengket dan kesukaannya beliau. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, nasi goreng pliket, oh kesukaannya Butet, aku bilang gitu. Oh gitu. Jadi namanya ini adalah nasi goreng Butet. Wah, Tapi dia nggak udah bakalan dapat royalti. Sejak kapan minta seperti ini Bu? Sejak Ya kapan? kurang lebih 15 tahun yang lalu. Sudah sejak dulu makan seperti ini? Aku cah cilik wis jajan kok mbiyen. Ya ampun. Masih SMP itu sudah jajan. Kalau di Jogja SMP jajan itu langka. Duit ki larang kok jajan. Duit akeh Bu. Oh, sok pasti. Saja. Bu Sophia terima kasih. Ya, Monggo Bu. Nanti ya. saya cicil Bu ya. Ya, Ibu silakan di silakan. sebelahnya Bu Jenny. Ya. Silakan Bu, terima kasih. Nanti saya coba Bu ya. Ini bisa dibilang leker sonder petalen. Iya. Kalau gratis enak. Bentar. Itu istimewa. Mwah, Nyus. mantap. Baik. Bu Ruli sudah berbicara. Sekarang bagaimana kata anak-anak tentang seorang Butet Kertarajasa?
Wow. Anak-anak dan Wow, mantu. wow, wow. Ini namanya Suci. Ini yang paling cantik banget. Ini Galuh. Ini Sini, menantu sini. Anissa dan ini Mas Giras. Ini tadi pengennya pakai long dress. Maksudnya apa kalau pakai long dress? Oh, feminis. Wow. Kemayu. Saya mulai dari yang paling tua, Mas Giras. Oh, iya. Apa pendapat Anda tentang ayah Anda? Oh, ayah itu tetap ayah idola bagi anak-anaknya. Yes. Bahkan kalau boleh dibilang mungkin di antara teman-teman saya mungkin juga pada ngiri sama saya kok kenapa ayahnya tidak seperti beliau ini. Pak Butet itu memposisikan anak-anaknya itu berasa teman. Ya saya, adik-adik saya itu juga kalau dalam segala hal pasti kalau mau memutuskan sesuatu pasti diskusi selayaknya teman aja gitu Mas. Weh. Saya ingin dari kacamata menantu tentang iya. seorang ini, beliau adalah pekerja media juga. Apa komentar tentang mertua Anda? Iya, jadi keluarga Pak Butet ini yang pertama kali mengena di hati saya ya Mas ya. Ini menganggap hidup tuh adalah hal yang menyenangkan gitu. Kadang kan kita tuh sebagai manusia suka kenceng gitu ya mikirin berbagai permasalahan dalam hidup gitu. Tapi bapak, ibu, suami saya ini punya prinsip urip mung mampir guyu. Jadi Guyu hidup tak- tuh hanya mampir untuk Biasanya kan ketawa. ngombe biasanya. Ini mampir guyu gitu. Jadi nggak usah lah dibuat sulit gitu, semuanya pasti ada jalan keluarnya gitu. Kita buat yang seneng-seneng aja, kita menghibur orang, kita bermanfaat buat orang, itu aja sih yang Menarik. mengena sekali. Dari dua wanita di tengah-tengah ini. Bapak sih baik banget. Yeah. Beda tuh loh sama bapak yang lain. Iya. Belum tahu kita sebagai bapak ya. Ada maunya. Ada maunya. Apa maunya? Apa ada maunya? maksudnya. Ya enggak, maksudnya kalau soal sekolah kayak gitu kan, bapak tuh nggak pernah protes kalau nilai anaknya jelek. Ya. Iya. Tapi kalau nilainya jelek ya kamu tanggung jawab kalau nggak naik kelas kayak gitu sih. Jadi suruh belajar tanggung jawab juga. Kalau Suci, apakah pernah dipaksa untuk terus berteater? Atau dengan gaya seperti ayah Anda ini? Oh, nggak pernah sih, Bapak nggak pernah maksain buat jadi ini, jadi itu nggak. Selalu bebasin apa aja kamu pilih asalkan kamu suka, asalkan kamu bertanggung jawab. Termasuk boleh ngerokok begitu, termasuk Ya, itu boleh termasuk bergaul. dibebaskan ya semua. Ngomong-ngomong kacamatanya sama ya? Ini apa? Janjian atau dipaksa? Ini soalnya aku minta buat beliin kacamata, terus saya bawa bilang, mau nggak usah beli, punya bapak aja. Sudah punya bapak. Iya, nggak mau rugi bapaknya. Kebanyakan koleksi. Mas Butet, Anda sudah punya keluarga yang mapan, bisa dibilang anak-anak sudah beranjak besar. Apa yang Anda inginkan lagi untuk berikutnya? Untuk stage berikutnya dari keluarga begitu? Atau dari Anda pribadi? Dari pribadi, kalau saya mendapat kesempatan yang merupakan keniscayaan dalam hidup ini, yaitu sebuah kematian, saya kepengen mati tidak ngerepotin orang. Saya takut kena penyakit, saya takut stroke, saya takut sengsara ketika mengakhiri hidup. Saya ingin tidak sengsara ketika kelak sebagai keniscayaan hidup harus mati. Saya pengen yang indah dan tidak ngerepotin orang. Begitu saja. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi, karena menurut saya itu titik kulminasi seorang Butet Kertarajasa. Kita hampir sampai di penghujung, tapi izinkan kami untuk memberi hadiah buat Mas Butet. Hadiahnya menurut saya berbeda dari hal lainnya, Baik. dan mohon diterima. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang bisa diterima oleh beliau atau tidak, tetapi paling tidak ini ingin menunjukkan kami sayang pada seorang Butet Kertarajasa. Dibuka nih. Monggo. Diangkat. Set. Ah, pokoknya rokok. Oh, terima kasih. Tapi ini tidak saya isep ini. Ini nambah koleksi saya. Sebagai koleksi, jangan di-shop kalau bisa. Mas Butet, terima kasih telah bersama kami. Oke, makasih. Luar biasa bersama Anda 1 jam yang membuat kami lebih mengenal tentang seorang Butet Kertarajasa dari sisi yang lain. Terima kasih juga buat Mas Gebi, buat Bu Jenny, buat Ibu Sophia. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih buat yang lain. Luar biasa. Oke. Pulang ke kotamu, ada setangkup halu dalam rindu. Masih
seperti dulu. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menyajikan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan